Selamat datang di Cerita Bayangan Malam, tempat di mana kisah-kisah tak masuk akal bersembunyi di balik kegelapan. Malam ini, siapkan dirimu untuk diselimuti aura mistis dari sebuah kisah yang tak hanya menghantui, tapi juga menyisakan pelajaran pahit tentang keserakahan. Kita akan menyelami misteri cincin mustika, kisah pesugihan yang menghancurkan keluarga, sebuah narasi kelam tentang sepasang suami istri yang tergoda kekayaan instan, namun harus membayar harga yang tak terbayangkan. Dengarkanlah baik-baik, karena bayangan malam ini menyimpan rahasia yang mungkin tak ingin kau dengar. Di jantung kota yang sudah renta, di bawah lindungan pohon-pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti urat nadi bumi, berdirilah sebuah rumah yang lebih pantas disebut gubuk. Dinding-dindingnya kusam, atapnya bocor di sana-sini, dan jendela-jendela kayunya seolah menangis tanpa henti. Di dalamnya, Pak Darmo dan Bu Rahayu berjuang melawan kemiskinan yang mencekik. Sawah mereka, dulu kebanggaan keluarga, kini tak lebih dari sepetak tanah kering yang enggan menumbuhkan apapun. Dagangan Bu Rahayu di pasar, gorengan yang selalu dingin dan sayuran layu seringkali tak laku, hanya menyisakan tumpukan kerugian. Setiap malam, piring-piring di meja makan mereka terasa semakin kosong dan harapan mereka perlahan memudar, digantikan oleh keputusasaan yang dingin. Pada suatu malam yang terasa lebih pekat dari biasanya, saat bulan bersembunyi di balik awan tebal, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Pak Darmo dan Bu Rahayu saling pandang, heran, siapa gerangan yang bertamu selarut ini? Ketika pintu terbuka, di ambang pintu berdiri seorang pria tua yang asing. Wajahnya keriput dalam, matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran kebijaksanaan dan kegelapan. Senyum tipisnya tidak mencapai matanya yang cekung, memberikan kesan misterius yang mencekam. "Saya Hadi," ucap pria itu, suaranya serak dan berbisik, seolah berhati-hati agar tidak mengganggu keheningan malam. Kerabat jauh dari garis silsilah yang sudah lama tak terhubung. Pak Darmo dan Bu Rahayu berusaha mengingat, namun nama itu tak familiar di telinga mereka. Namun, mereka tetap mempersilahkan Pak Hadi masuk. Secangkir teh tawar disuguhkan dengan rasa malu akan keadaan rumah mereka. Setelah berbasa-basi sejenak, Pak Hadi meletakkan sebuah kotak kayu berukir rumit di atas meja reyot mereka. Ukiran naga dan awan itu tampak kuno, seolah sudah berusia berabad-abad. "Ini adalah warisan keluarga," katanya. Sorot matanya kini tertuju pada kotak itu. Cincin mustika. Pak Darmo dan Bu Rahayu menatap kotak itu dengan penasaran. Konon, cincin ini memiliki kekuatan untuk mendatangkan kekayaan yang tak terbatas bagi pemiliknya. Namun, Pak Hadi berhenti sejenak, menatap mereka bergantian dengan tatapan intens. "Ingatlah baik-baik, setiap kekayaan yang datang tanpa kerja keras selalu ada harganya. Harga yang kadang tak bisa dibayar dengan harta." Perkataan Pak Hadi menggantung di udara, menciptakan keheningan yang tegang. Keraguan merayapi hati Pak Darmo dan Bu Rahayu. Mereka adalah orang-orang sederhana yang percaya pada kerja keras. Namun, janji kekayaan yang begitu besar yang bisa mengangkat mereka dari jurang kemiskinan terlalu menggiurkan untuk diabaikan. Setelah berunding dalam bisikan singkat, mereka memutuskan untuk menerima cincin itu. Sebuah desakan tak terlihat seolah mendorong mereka untuk mengambil kesempatan ini. Tak lama setelah penyerahan cincin, Pak Hadi berdiri. "Waktu saya terbatas," ujarnya, dan secepat ia datang, ia menghilang di telan kegelapan malam, tanpa meninggalkan jejak, seolah hanya sebuah bayangan yang lewat. Cincin itu, setelah dibuka dari kotak, tampak biasa saja, sebuah perak kusam yang sedikit menghitam dengan batu akik merah gelap di tengahnya.
Tidak ada kilauan memukau, tidak ada aura magis yang kentara. Pak Darmo mengenakannya di jari manisnya, dan cincin itu terasa pas, seolah memang diciptakan untuknya. Pada awalnya, tidak ada yang terjadi, namun keesokan harinya, keajaiban kecil mulai menampakkan diri. Sawah mereka yang kemarin kering kerontang, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tunas-tunas hijau. Tidak hanya itu, dagangan Bu Rahayu di pasar yang biasanya sepi, kini diserbu pembeli. Gorengannya laku keras, sayurannya segar, dan habis dalam sekejap. Uang mulai mengalir deras ke kantong mereka, tak henti-hentinya. Rumah bobrok itu perlahan berubah. Dinding-dindingnya dicat ulang, atapnya diganti, dan lantai kayunya dipoles mengkilap. Perabot mewah, ukiran-ukiran indah, dan ornamen berkilauan mulai mengisi setiap sudut ruangan. Pak Darmo dan Bu Rahayu yang dulunya hidup serba kekurangan, kini bergelimang kemewahan yang tak pernah mereka impikan. Mereka makan makanan lezat, mengenakan pakaian sutra, dan tidur di ranjang empuk. Dalam euforia kekayaan baru ini, mereka perlahan melupakan peringatan samar Pak Hadi. Harga? Apa itu harga? Pikir mereka ketika kekayaan ini begitu nyata dan memuaskan. Namun, di balik gemerlap kemewahan itu, ada bayangan yang perlahan merayap. Terkadang, Bu Rahayu merasa ada bisikan halus di telinganya saat ia sendirian di rumah. Suara-suara aneh yang menyebutkan nama-nama yang tak ia kenal, berbisik seperti angin di daun-daun kering. Bisikan itu terasa dingin, mengirimkan getaran tak nyaman di punggungnya. Pak Darmo sendiri, yang dulunya mudah tertidur pulas, kini seringkali terbangun tengah malam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap, sorot mata tak terlihat yang menusuk kegelapan. Sebuah rasa tidak nyaman yang samar mulai menyelimuti mereka, sebuah firasat buruk yang berusaha mereka tepis jauh-jauh. Cincin mustika itu sendiri di jari Pak Darmo mulai memancarkan cahaya merah samar di kegelapan, seolah berdenyut dengan kehidupan seperti jantung yang berdetak pelan. Mereka memilih mengabaikan semua pertanda itu, terlalu asik dengan gelimang harta dan kemudahan yang baru mereka temukan. Mereka tidak menyadari bahwa setiap denyutan merah cincin itu adalah langkah lebih dekat menuju harga yang akan mereka bayar. Kekayaan Pak Darmo dan Bu Rahayu terus berlipat ganda, seolah tak ada habisnya. Emas batangan memenuhi lemari besi, rekening bank mereka membengkak dengan angka-angka yang memusingkan, dan kebun di belakang rumah kini dipenuhi pohon buah-buahan langka yang berbuah di luar musim. Namun, di balik tumpukan harta benda itu, ada sesuatu yang mulai merayap keluar dari bayang-bayang, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar bisikan atau firasat. Keanehan-keanehan yang dulunya samar, kini menjadi semakin jelas, semakin intens, dan semakin menakutkan. Setiap malam Jumat Kliwon, kegelapan terasa lebih pekat di sekitar rumah mereka. Pada pagi harinya, Bu Rahayu akan menemukan ayam-ayam ternak mereka yang sebelumnya sehat dan gemuk, tergeletak tak bernyawa di kandang. Leher mereka patah dengan sudut yang tak wajar, dan darah kering menempel di bulu-bulu putih mereka, membentuk pola-pola aneh di tanah. Peristiwa ini terjadi berulang kali, tanpa penjelasan logis, membuat Bulik Sumi, tetangga mereka yang paling dekat dan dulu ramah, mulai memandang mereka dengan tatapan aneh. Tak hanya itu, hubungan mereka dengan tetangga-tetangga pun berubah drastis. Dulu, mereka adalah bagian dari komunitas kecil yang erat, saling membantu dan berbagi. Kini, setiap kali Pak Darmo dan Bu Rahayu melangkah keluar rumah, bisikan-bisikan samar akan mengikuti mereka. Tatapan mata tetangga-tetangga dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. Anak-anak yang dulunya sering bermain di depan rumah mereka, kini dijauhkan oleh orang tua mereka. Gosip tentang pesugihan menyebar seperti api di daun kering, membakar nama baik mereka. Cincin itu pasti ada hubungannya,
bisip mereka, namun Pak Darmo dan Bu Rahayu mati-matian menampik, menuduh tetangga iri hati. Mereka mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini hanyalah kebetulan akibat dari rezeki besar yang menimbulkan kecemburuan. Suatu malam, ketenangan tidur Bu Rahayu terusik oleh sebuah mimpi buruk yang begitu nyata, seolah ia benar-benar terjebak dalam kengerian itu. Ia melihat bayangan hitam besar menyerupai sosok manusia, namun tanpa fitur wajah yang jelas, berdiri tegak di samping ranjang mereka. Mata bayangan itu bersinar merah menyala, memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap lurus ke arah cincin mustika yang tergeletak di meja samping tempat tidur Pak Darmo. Cahayanya berdenyut samar. Tiba-tiba, bayangan itu membungkuk, dan bisikan-bisikan dingin merambat di telinga Bu Rahayu. Suara yang memutar-mutar dan tak jelas, menyebutkan nama-nama yang asing. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, jantungnya berpacu kencang, dan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Kasur di bawahnya terasa basah. Ia segera meraih tangan Pak Darmo, berusaha menceritakan mimpinya dengan suara bergetar. Namun, suaminya hanya tersenyum malas, menguap lebar. "Ah, Rahayu, itu hanya bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Kita kan sudah kaya, tak perlu khawatir hal-hal aneh begitu." Pak Darmo kembali tidur, memunggungi istrinya, membiarkan kegelisahan Bu Rahayu menggantung di udara. Namun, ketenangan semu mereka tidak bertahan lama. Tak sampai seminggu setelah mimpi buruk itu, tragedi yang lebih mengerikan menimpa mereka. Arga, putra semata wayang mereka, jantung hati keluarga yang selama ini sehat walafiat, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, namun demam itu tak kunjung reda. Tubuh Arga yang dulunya berisi dan lincah, kini kurus kering, tulangnya menonjol. Matanya cekung dan kulitnya pucat pasi. Ia tak mau makan, tak mau bicara, hanya merintih kesakitan setiap malam. Rintihannya begitu pilu, terkadang ia bahkan memanggil-manggil nama yang tak pernah mereka dengar, nama yang aneh dan menyeramkan. Pak Darmo dan Bu Rahayu panik. Mereka memanggil dokter-dokter terbaik dari kota besar, membayar berapapun harganya. Namun, tak satu pun dokter sanggup menemukan penyakit Arga. Hasil pemeriksaan laboratorium bersih, namun Arga terus memburuk. Setiap jarum infus yang menancap, setiap obat yang diminum, seolah tak ada artinya. Di tengah keputusasaan yang mendalam, Bu Rahayu mulai teringat kembali pada ucapan Pak Hadi. Setiap kekayaan ada harganya. Mungkinkah ini harga yang dimaksud? Mungkinkah nyawa putra mereka, Arga, adalah tebusan atas kemewahan yang mereka nikmati? Bu Rahayu mulai menekan Pak Darmo untuk melepaskan cincin itu. "Darmo, kita harus melepaskan cincin ini. Aku merasa ini penyebabnya. Anak kita sedang sekarat." Matanya berkaca-kaca, penuh keputusasaan. Namun, Pak Darmo menolak. Kekayaan telah membutakannya. Ia begitu tenggelam dalam keserakahan, dalam ilusi bahwa harta bisa menyelesaikan segalanya. "Jangan gila, Rahayu, ini cincin yang membawa kita kemari. Arga hanya butuh waktu, kita akan bawa dia ke luar negeri, ke dokter terbaik di dunia. Kekayaan ini akan menjamin itu." Ia yakin Arga hanya butuh perawatan lebih lanjut dan uang yang melimpah ruah akan menjamin kesembuhan putranya. Ia enggan mengakui bahwa kemewahan yang mereka genggam adalah pisau bermata dua. Namun, Arga semakin memburuk. Suara-suara bisikan di rumah itu yang dulunya samar, kini menjadi lebih jelas dan lebih sering terdengar, menggemakan nama Arga dengan nada yang menakutkan, seolah sedang memanggilnya. Cincin mustika di jari Pak Darmo pun semakin sering berdenyut, cahayanya memerah, seolah-olah semakin kuat dan semakin haus. Setiap denyutan itu seolah adalah denyutan kehidupan Arga yang semakin melemah. Malam itu,
Di kedalaman rumah yang dulunya megah, namun kini terasa dingin dan mencekam, ketegangan mencapai puncaknya. Angin berembus kencang di luar, menggetarkan jendela-jendela, seolah alam turut meratapi nasib keluarga itu. Arga yang terbaring lemah di ranjangnya, tiba-tiba terbatuk-batuk hebat. Batuknya bukan batuk biasa, itu adalah batuk yang merobek tenggorokan, dan dari mulutnya darah segar menyembur, mewarnai spray putih dengan noda merah pekat. Bu Rahayu menjerit histeris, suaranya pecah oleh keputusasaan. Ia memeluk tubuh mungil Arga yang terasa semakin dingin, air matanya membanjiri pipi putranya. Di tengah kepanikan dan kepedihan yang luar biasa itu, pandangan Bu Rahayu jatuh pada cincin mustika di jari manis Pak Darmo. Cincin itu yang biasanya hanya memancarkan cahaya samar, kini berpendar merah terang. Cahayanya berdenyut-denyut cepat, seolah berdetak dengan kegembiraan yang mengerikan. Setiap denyutan itu terasa seperti denyutan jantung Arga yang semakin melemah. Malam itu, di kedalaman rumah yang dulunya megah, namun kini terasa dingin dan mencekam, ketegangan mencapai puncaknya. Angin berembus kencang di luar, menggetarkan dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Mungkin dorongan cinta seorang ibu yang tak terbatas, mungkin juga sisa-sisa kewarasan yang masih tersisa. Bu Rahayu menerjang Pak Darmo. Ia tidak lagi melihat suaminya yang dulu ia kenal. Yang ada di depannya hanyalah seseorang yang dibutakan oleh keserakahan, yang takluk pada pesona gelap cincin itu. Dengan kedua tangannya, ia meraih tangan Pak Darmo, mencoba melepaskan cincin itu dari jari suaminya. Pak Darmo melawan. Matanya yang biasanya sendu karena kemiskinan, kini memancarkan kegilaan. Tatapannya kosong namun penuh nafsu, ingin mempertahankan cincin itu. Jangan sentuh cincin ini, raungnya, suaranya kasar dan tidak lagi dikenali. Pertarungan sengit terjadi di tengah rintihan pilu Arga yang semakin melemah. Mereka bergumul di lantai, perabotan mewah bergeser dan berderak, tirai-tirai sutra tersapu menambah kekacauan di ruangan itu. Pak Darmo mencengkeram erat cincin itu, urat-urat di lehernya menonjol. Bu Rahayu berteriak, air matanya bercampur keringat. Ia mengerahkan segenap tenaga terakhirnya, menarik, memuntir, dan pada akhirnya, dengan sebuah sentakan keras, cincin mustika itu berhasil terlepas dari jari Pak Darmo. Seketika, sebuah perubahan drastis terjadi. Cahaya merah yang mengancam pada cincin itu meredup, lalu padam sepenuhnya, meninggalkan batu akiknya yang kini berubah menjadi hitam pekat, seolah seluruh energi jahatnya telah tersedot habis. Bersamaan dengan itu, Arga yang tadinya merintih kesakitan berhenti terbatuk. Nafasnya yang dangkal perlahan menjadi teratur dan tubuhnya yang kurus kering mulai rileks. Kehangatan perlahan kembali menyelimuti kulitnya. Bu Rahayu segera memeluk putranya erat-erat. Tangisnya kini bercampur lega dan syukur. Ia menciumi kening Arga berkali-kali, seolah ingin memastikan putranya benar-benar telah kembali padanya. Di sisi lain ruangan, Pak Darmo terhuyung, seolah sebuah beban berat yang tak terlihat baru saja terangkat dari bahunya. Tubuhnya melemah drastis, dan matanya yang tadinya penuh kegilaan, kini kehilangan kilau serakahnya, digantikan oleh tatapan kosong, hampa, seolah baru tersadar dari mimpi buruk yang panjang dan mengerikan. Ia menatap kosong pada cincin hitam di tangan Bu Rahayu, seolah baru pertama kali melihatnya, baru menyadari monster apa yang selama ini ia genggam. Cincin mustika itu terasa panas membakar di telapak tangan Bu Rahayu, seolah menyimpan sisa-sisa energi jahatnya. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh insting dan tekad bulat untuk melindungi putranya, ia berlari keluar rumah, melesat ke arah sumur tua yang sudah lama tak terpakai di belakang rumah.
Kegelapan sumur itu terasa mengundang, seolah tempat terbaik untuk mengubur kengerian itu. Tanpa keraguan sedikit pun, dengan segenap kebencian dan penyesalan, ia melemparkan cincin hitam pekat itu ke dalam jurang kegelapan sumur. Saat cincin itu menyentuh permukaan air di dasar sumur, terdengar lolongan mengerikan yang memenuhi udara, suara yang bukan berasal dari dunia manusia, diikuti oleh desis api yang padam, seolah sesuatu yang besar dan jahat telah dihancurkan. Di langit malam, bayangan hitam besar yang pernah muncul dalam mimpi Burahayu terlihat samar-samar, kemudian hancur berkeping-keping di udara, lenyap di telan kegelapan. Setelah malam itu, kekayaan mereka menghilang secepat ia datang, seolah sihirnya telah pudar bersama dengan hilangnya cincin. Sawah mereka kembali tandus, dagangan Burahayu di pasar kembali sepi dan tak laku. Rumah megah yang baru saja dibangun itu perlahan kembali bobrok, catnya mengelupas, perabotan mewah yang dulu berkilau kini kusam dan berdebu. Mereka kembali hidup dalam kemiskinan yang sama, bahkan mungkin lebih buruk dari sebelumnya, karena kini mereka harus menanggung beban penyesalan yang mendalam. Namun, di tengah kehancuran materi itu, sebuah keajaiban terjadi. Arga, putra mereka, berangsur-angsur pulih. Hari demi hari, pipinya kembali merona, tawanya kembali terdengar, dan matanya kembali berbinar ceria. Mereka memang kehilangan harta benda, kehilangan status sosial, namun mereka mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu. Putra mereka, Arga, yang telah kembali dari ambang kematian. Pahdarmo dan Burahayu, yang dulunya dibutakan oleh keserakahan, kini hidup sederhana, namun dengan hati yang jauh lebih tenang dan penuh rasa syukur. Mereka tidak lagi dikejar oleh bisikan menakutkan atau bayangan gelap. Mereka belajar sebuah pelajaran yang menyakitkan namun berharga, bahwa ada harga yang tak bisa dibayar dengan uang, harga yang bisa merenggut hal-hal paling berharga dalam hidup. Keserakahan dan pesugihan adalah itu dia, kisah misteri cincin mustika, kisah pesugihan yang menghancurkan keluarga dari cerita bayangan malam. Sebuah pengingat mengerikan bahwa terkadang harga dari sebuah keinginan bisa jauh lebih mahal dari apapun yang kita miliki. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jika kalian menyukai alur cerita ini dan ingin terus ditemani oleh bayangan-bayangan malam lainnya, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian rasakan setelah mendengar kisah ini, dan tentu saja subscribe channel Cerita Bayangan Malam agar tak ketinggalan episode-episode menyeramkan berikutnya. Sampai jumpa di Bayangan Malam selanjutnya.